Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Perkenalkan, nama saya Salia Ainun dari Geografi 2018. Hari ini kita akan belajar mengenai materi geografi kelas 10, yaitu tentang atmosfer, cuaca, dan iklim. Nah, apa itu atmosfer? Teman-teman udah nggak asing lagi kan dengan istilah atmosfer? Atmosfer merupakan selubung udara yang melindungi bumi dari benda-benda ruang angkasa. Karena atmosfer merupakan selubung udara dan di dalam udara tersusun beberapa macam gas, otomatis atmosfer juga tersusun beberapa macam gas. Berikut daftar gas yang terkandung dalam atmosfer, yaitu nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida. Nitrogen memiliki persentase terbesar dalam kandungan gas di atmosfer, yaitu sekitar 78%, diikuti oksigen 20%, argon 0,93%, dan yang terakhir yaitu karbon dioksida sekitar 0,03%. Nitrogen memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan tanaman di bumi. Begitu juga dengan oksigen. Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama manusia dan hewan, untuk bernafas. Sedangkan untuk karbon dioksida sendiri, meskipun prosentasenya sangat kecil yaitu sekitar 0,03%, akan tetapi keberadaan karbon dioksida pada atmosfer sangat mempengaruhi proses fotosintesis sebuah tanaman. Lapisan atmosfer. Atmosfer memiliki beberapa lapisan. Terdapat 5 lapisan atmosfer, diantaranya yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir yaitu eksosfer. Yang pertama, lapisan troposfer. Lapisan troposfer berada pada ketinggian 0-12 km. Pada lapisan ini terjadi segala jenis peristiwa cuaca dan iklim seperti terjadinya hujan, terbentuknya awan, badai, petir, dan lain sebagainya. Selanjutnya, lapisan kedua yaitu lapisan stratosfer, berada pada ketinggian 12-50 km. Pada lapisan ini merupakan tempat terbangnya pesawat komersial dan terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk menangkal sinar UV dari matahari. Lapisan ketiga yaitu lapisan mesosfer, berada pada ketinggian 50-85 km, berfungsi untuk mengikis dan membakar benda asing yang akan masuk ke bumi, sehingga apabila ada meteor jatuh akan dihalau atau dikikis oleh lapisan mesosfer ini. Jika sampai ke bumi, dia dalam keadaan yang sudah tidak terbakar lagi, seperti itu. Lapisan keempat yaitu lapisan termosfer, berada pada ketinggian 85-500 km. Lapisan ini berfungsi sebagai penyebaran gelombang radio yang bermanfaat untuk sarana komunikasi. Dan yang terakhir yaitu lapisan eksosfer, berada pada ketinggian 500 km. Dalam lapisan ini terkandung gas rendah dengan gaya gravitasi lemah. Biasanya pada lapisan ini diterbangkan beberapa satelit buatan manusia yang berfungsi untuk membantu kehidupan di bumi, seperti itu. Nah, untuk memudahkan macam-macam lapisan atmosfer ini, kita ada jembatan keledai ya teman-teman, biasa disingkat dengan TROSMET. Tro, troposfer, S untuk stratosfer, M untuk mesosfer, T untuk termosfer, dan E untuk eksosfer. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai manfaat atmosfer. Keberadaan atmosfer sangatlah penting bagi seluruh aspek kehidupan makhluk hidup di bumi. Beberapa manfaat atmosfer antara lain yaitu yang pertama, melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet.
Karena sifat sinar ultraviolet sendiri ini sangat berbahaya teman-teman. Untuk manusia sendiri, sinar UV ini dapat membakar kulit. Jika tidak ada atmosfer, maka sudah sangat jelas sekali akan berbahaya bagi kita. Yang kedua yaitu melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Ketiga, atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernafas dan kebutuhan lainnya. Misalnya saja kebutuhan untuk oksigen. Kita, manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernafas. Dan gas karbon dioksida sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya karena digunakan sebagai gas respirasi dan fotosintesis. Selanjutnya mengenai cuaca dan iklim. Apa sih bedanya cuaca dan iklim itu? Barangkali teman-teman ada yang tahu? Ya, cuaca yaitu keadaan udara pada saat tertentu dan wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang pendek. Sedangkan iklim yaitu keadaan cuaca rata-rata dalam waktu yang lama dan wilayah yang luas. Jadi, perbedaan cuaca dan iklim terletak pada cakupan wilayah dan jangka waktunya. Jika pada iklim cakupan wilayahnya luas dan jangka waktu yang digunakan juga lama. Untuk menentukan sebuah iklim suatu wilayah, biasanya waktu yang diperlukan yaitu sekitar 10 tahunan. Unsur cuaca dan iklim. Antara unsur cuaca dan iklim ini tidak ada perbedaan ya teman-teman. Unsur-unsurnya sama. Unsur-unsur tersebut ada 6, antara lain suhu udara, tekanan udara, angin, kelembapan udara, curah hujan, dan yang terakhir yaitu awan. Unsur yang pertama yaitu suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Alat untuk mengukur suhu udara atau derajat panas disebut dengan termometer. Biasanya, pengukuran dinyatakan dalam skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Akan tetapi, dalam skala internasional atau satuan SI, biasanya suhu udara dinyatakan dalam satuan Kelvin. Kita tahu bahwasanya tiap kenaikan 100 meter, suhu udara akan turun rata-rata 0,6 derajat Celcius. Penurunan suhu semacam ini disebut dengan gradien temperatur vertikal atau Lobster rate. Pada udara kering, besar Lobster rate adalah sebesar 1 derajat Celcius. Untuk mengetahui temperatur rata-rata suatu tempat digunakan rumus yaitu Tx sama dengan T0 dikurangi 0,6 kali H per 100, di mana Tx yaitu temperatur rata-rata suatu tempat yang dicari, T0 yaitu temperatur suatu tempat yang sudah diketahui, dan H adalah tinggi suatu tempat. Untuk lebih jelasnya lagi, saya kasih contoh soal ya teman-teman. Diketahui temperatur sebuah permukaan laut yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Sedangkan kota X tingginya yaitu sebesar 1500 meter. Berapa temperatur rata-rata kota X? Nah, untuk menjawab temperatur rata-rata kota X, kita gunakan rumus tadi ya. Kita masukkan rumusnya yaitu Tx sama dengan T0 dikurangi 0,6 kali H per 100. T0-nya di sini sudah diketahui dalam soal, yaitu 27 dikurangi 0,6. 0,6 ini jangan diubah-ubah, wajib ada dalam rumusnya ya. Karena ini merupakan ketentuan dikali H-nya di sini 1500 per 100. 1500 per 100 hasilnya 15. Kita
operasikan saja. 27 kurangi 9, ketemu hasil akhir 18 derajat Celcius. Jadi, besarnya rata-rata suhu kota X yaitu 18 derajat Celcius. Suhu udara di suatu daerah memang berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya suhu udara di suatu wilayah. Yang pertama yaitu lamanya penyinaran matahari. Semakin lama penyinaran matahari, maka semakin besar panas yang diterima, sehingga suhu di suatu daerah tersebut semakin panas. Yang kedua yaitu sudut datang sinar matahari. Semakin besar sudut datang sinar matahari, maka panas yang diterima juga akan semakin besar. Otomatis suhu di daerah tersebut juga akan lebih panas. Yang ketiga yaitu relief permukaan bumi. Relief permukaan bumi ini yang dimaksud adalah kasar tidaknya suatu relief ya, dimana jika relief tersebut semakin kasar, maka panas yang diterima juga akan lebih besar. Yang keempat, banyak sedikitnya tutupan awan. Awan ini mempengaruhi suhu di suatu tempat, karena dengan adanya awan, maka penyinaran oleh sinar matahari akan menjadi terganggu, sehingga panas yang akan diberikan sedikit terhalang, tidak maksimal. Sehingga apabila semakin banyak awan yang ada di langit, otomatis panas yang akan diterima juga akan semakin berkurang. Begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu perbedaan letak lintang. Letak lintang rendah, maka suhu yang didapat juga semakin lebih tinggi. Contohnya saja di daerah tropis. Di daerah tropis memiliki lintang sekitar 0 sampai 20 derajat lintang selatan maupun lintang utara. Di daerah tropis tersebut, suhu udaranya juga lebih tinggi daripada kawasan-kawasan daerah lain. Matahari merupakan sumber panas. Pemanasan udara dapat terjadi melalui dua proses pemanasan, yaitu pemanasan langsung dan pemanasan tidak langsung. Pemanasan langsung terbagi menjadi tiga, yaitu absorpsi, refleksi, dan difusi. Absorpsi yaitu penyerapan unsur-unsur radiasi matahari seperti sinar gamma, sinar X, dan ultraviolet. Unsur-unsur yang menyerap radiasi matahari tersebut adalah oksigen, nitrogen, ozon, hidrogen, dan debu. Sedangkan proses refleksi yaitu pemanasan matahari terhadap udara tetapi dipantulkan kembali ke angkasa oleh butir-butir air atau H2O, awan, dan partikel-partikel lain di atmosfer. Dan yang ketiga yaitu proses difusi. Sinar matahari mengalami difusi berupa sinar gelombang pendek biru dan membayung berhamburan ke segala arah. Proses ini menyebabkan langit berwarna biru. Sedangkan untuk pemanasan tidak langsung dibagi menjadi 4, yaitu konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi. Konduksi yaitu pemberian panas oleh matahari pada lapisan udara bagian bawah, kemudian lapisan udara tersebut memberikan panas pada lapisan udara di atasnya. Sedangkan konveksi yaitu pemberian panas oleh gerak udara vertikal ke atas. Dan yang ketiga, adveksi adalah pemberian panas oleh gerak udara yang horizontal atau mendatar. Sedangkan yang terakhir yaitu turbulensi adalah pemberian panas oleh gerak udara yang tidak teratur dan berputar-putar ke atas, tetapi ada sebagian panas yang dipantulkan kembali ke atmosfer. Seperti itu. Selanjutnya yaitu unsur cuaca dan iklim yang kedua, tekanan udara. Udara memiliki berat dan tekanan. Besar kecilnya tekanan udara dapat diukur dengan alat yang dinamakan barometer. Tekanan udara menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tekanan udara semakin rendah apabila semakin tinggi dari permukaan laut. Daerah yang banyak menerima panas matahari, udaranya akan mengembang dan naik.
Oleh karena itu, daerah tersebut bertekanan udara rendah. Di tempat lain, terdapat tekanan udara tinggi sehingga terjadilah gerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Gerakan udara tersebut dinamakan angin. Angin adalah udara yang bergerak, di mana penyebabnya yaitu adanya perbedaan tekanan udara. Ada 3 hal penting yang menyangkut sifat angin, yaitu kekuatan angin, arah angin, dan kecepatan angin. Angin menunjukkan dari mana datangnya angin, dan bukan kemana angin itu bergerak. Menurut hukum Paes-Palot, udara bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi atau maksimum ke daerah bertekanan rendah atau minimum. Di belahan bumi utara berbelok ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan berbelok ke kiri. Arah angin dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, gradien barometrik, 2, rotasi bumi, dan yang ketiga yaitu kekuatan yang menahan atau rintangan. Kita bahas mengenai sistem angin global atau biasa dikenal dengan angin tetap, karena sifatnya dia adalah angin yang berhembus setiap tahun. Ada beberapa macam angin global, di antaranya yaitu angin timur, angin barat, angin pasat, angin muson, dan lain sebagainya. Pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai angin pasat. Angin pasat ini merupakan angin yang bergerak dari daerah subtropik atau lintang sedang menuju daerah kawasan tropis. Pada daerah subtropik memiliki tekanan udara tinggi dan khatulistiwa memiliki tekanan udara rendah. Perlu diingat bahwasanya angin bergerak dari daerah tekanan tinggi menuju daerah tekanan rendah. Untuk pergerakannya sendiri mengikuti hukum Paes-Palot, di mana udara akan dibelokkan ke kanan untuk belahan bumi utara, dan pada belahan bumi selatan akan berbelok ke kiri seperti ini. Begitu juga dengan angin barat. Angin barat adalah angin yang berasal dari daerah maksimum subtropis utara dan selatan, mengalir ke daerah sedang utara dan daerah sedang selatan sebagai angin barat. Biasanya untuk daerah dengan lintang 60 derajat lintang selatan ini bertiup angin barat yang sangat kencang, biasa dikenal dengan roaring forties. Dan selanjutnya yaitu angin timur. Angin timur ini bergerak dari daerah kutub yang memiliki tekanan udara tinggi menuju daerah subkutub yang tekanan udaranya rendah. Karena dia berasal dari kutub, maka angin yang dihasilkan bersifat dingin, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai angin muson atau angin monsun. Angin muson ini adalah angin yang bertiup setiap 6 bulan sekali, dan setiap 6 bulan sekali itu dia berbeda arahnya ya teman-teman. Jadi dalam setahun itu terjadi 2 kali angin monsun atau angin muson. Di Indonesia dikenal ada 2 jenis angin muson, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Hal ini berdasarkan dari arah datangnya angin tersebut sehingga dinamakan angin muson barat dan angin muson timur. Pertama kita akan bahas mengenai angin muson barat. Angin muson barat berasal dari kawasan benua Asia yang bertekanan tinggi menuju benua Australia yang bertekanan rendah. Perlu diingat, angin bergerak dari tekanan udara tinggi menuju tekanan udara rendah ya. Karena dia bertiup dari benua Asia, jadi angin tersebut melewati kawasan samudera yang begitu luas, yaitu Samudra Hindia, melewati Indonesia, sehingga angin tersebut membawa butir-butir air. Dampaknya bagi Indonesia adalah Indonesia mengalami musim penghujan,
Biasanya angin muson barat ini bertiup pada bulan Oktober sampai bulan April. Sedangkan untuk angin muson timur justru sebaliknya teman-teman. Angin muson timur ini bergerak dari benua Australia yang bertekanan tinggi menuju benua Asia yang bertekanan rendah. Biasanya ini bertiup pada bulan April sampai Oktober. Karena bertiup dari benua Australia dan melewati perairan yang sempit dan daratan yang kering, karena di benua Australia terdapat gurun ya. Jadi uap air yang dibawa itu pun sedikit, sehingga dampaknya bagi Indonesia, yaitu Indonesia akan mengalami musim kering atau musim kemarau. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai angin lokal. Terdapat beberapa jenis angin lokal, yaitu diantaranya angin darat dan angin laut. Angin darat biasa bertiup pada malam hari, karena pada malam hari di daerah daratan tekanan udaranya lebih tinggi daripada di daerah laut. Karena angin bergerak dari tekanan udara tinggi menuju daerah tekanan udara rendah, angin bergerak dari darat menuju laut, sehingga angin ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi melaut atau memancing ikan. Sedangkan untuk angin laut biasanya terjadi pada siang hari. Anginnya bergerak dari laut menuju darat karena adanya perbedaan tekanan itu tadi ya teman-teman. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang ke rumah. Dan yang kedua ada yang namanya angin lembah dan angin gunung. Angin gunung bertiup pada malam hari, sedangkan angin lembah bertiup pada siang hari. Perlu saya tekankan lagi bahwasanya angin bergerak dari daerah dengan tekanan udara tinggi menuju daerah dengan tekanan udara rendah, seperti itu. Dan ada juga angin jatuh yang sifatnya kering dan panas. Di beberapa daerah di Indonesia ada penamaan-penamaan khusus untuk angin yang bersifat kering dan panas. Misalnya saja di daerah Sumatera, terutama daerah Deli ya, dinamakan dengan angin Bahoro. Angin kumbang di kawasan Cirebon, angin gending di Pasuruan, Jawa Timur, dan ada yang menyebutnya juga dengan nama angin bubu di Sulawesi Selatan. Oke, itu saja hari ini materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum.